Kembali di Kompas Siang, Saudara. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR membuka kemungkinan pembatalan proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR. BURT DPR kini menunggu laporan audit Inspektorat Jenderal DPR tentang proyek bernilai 43,5 miliar rupiah ini. Setelah ramai di publik kontroversi pengadaan gorden di rumah anggota dinas DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, kini dievaluasi DPR. Badan Urusan Rumah Tangga DPR yang meminta audit Inspektorat Jenderal kini menunggu laporan. Setelah melihat hasil audit, para politikus meminta penjelasan Sekretaris Jenderal DPR. Bila janggal, proyek senilai 43,5 miliar rupiah tersebut kemungkinan dibatalkan. Sejalan dengan itu juga kami di DPR, di BURT juga meminta inspektorat ya untuk melakukan audit terkait dengan pengadaan gorden itu. Rencananya tanggal 17 ya, ketika masa sidang dibuka. Karena kita dengar dulu hasil audit dari inspektorat, kemudian juga tidak fair kalau kita tidak mendengarkan secara detail ya bagaimana penjelasan dari Sekjen DPR gitu. Nah, baru dari situlah nanti rapat tanggal 17 itu mungkin bisa mencari kesimpulan ya apakah proyek ini perlu dilanjutkan ataukah dibatalkan. Proyek gorden sedianya diusulkan pada 2018, namun baru terrealisasi pada 2021 untuk dimasukkan pada anggaran 2022. Saat itu, semua fraksi DPR setuju pengadaan penggantian gorden di rumah dinas anggota DPR. Ini bukan, menurut saya ini bukan urusan fraksi ya. Tapi kalau ada satu fraksi yang kemudian mengatakan kita menolak pengadaan gorden itu, ya harus ditanya kembali yang kemarin kemana. Karena di DPR itu yang menyetujui secara menyeluruh itu kan semua fraksi. Karena ini kan anggaran di DPR gitu. Jadi aneh kalau ada fraksi ini menolak. Jadi ini bukan urusan lagi fraksi ini menolak atau fraksi ini setuju. RKA yang disampaikan ya di 2021 itu disetujui oleh semua fraksi. Pengadaan gorden menuai kontroversi lantaran batas anggaran nilai proyeknya mencapai puluhan miliar rupiah. Dan yang lebih jadi pertanyaan, mengapa yang menang tender pengadaan justru perusahaan yang menawarkan nilai tertinggi, yakni PT Bertiga Mitra Solusi sebesar 43 miliar rupiah. Bertiga Mitra Solusi bersaing dengan dua perusahaan lain yang nilai penawarannya lebih rendah, yakni PT Sultan Sukses dengan penawaran 37,79 miliar, PT Panderman Jaya dengan penawaran 42,14 miliar. Lalu, PT Bertiga Mitra Solusi dengan penawaran tertinggi, yaitu 43,57 miliar yang diluluskan Panitia Tender Sekretariat Jenderal DPR. Sinyal peringatan sudah disuarakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri mengingatkan, anggaran pengadaan barang dan jasa harus berdasar pada akuntabilitas dan transparansi. Karena pengadaan barang dan jasa merupakan titik rawan banyak tindak pidana korupsi. Bagaimana kemudian di dalam proses pengadaan itu tentu harus patuh asas terkait dengan di peraturan presiden, kan ada di sana pengadaan barang dan jasa, asas akuntabilitas, bagaimana kemudian transparansi juga harus dilakukan. Di pengadaan barang dan jasa itu adalah titik rawan banyak terjadi tindak pidana korupsi. Terkait titik rawan di mana sih terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, seharusnya itulah menjadi pedoman saya kira. Publik menunggu keputusan BURT setelah pertemuan pada 17 Mei 2022. Saat itu, BURT DPR dapat laporan audit Inspektorat Jenderal dan penjelasan Sekretaris Jenderal DPR soal pengadaan gorden. Dari situ diputuskan apakah proyek pengerjaan 43,5 miliar rupiah tetap dilaksanakan atau dibatalkan. Tim Liputan Kompas TV.